Saya izin record. Ya. Recording in progress. Oke, lanjutin aja ya, nggak apa-apa. Baik. Ya. Lalu dijabarkan oleh Diponolo menjadi 3 unsur yang menjadi syarat mutlak adanya negara, atau disebut juga dengan unsur konstitutif negara. Yang pertama adanya unsur tempat, daerah, wilayah, atau teritori. Jadi sebuah negara itu harus memiliki kekuasaan yang mencakup tanah, laut, maupun udara. Yang kedua, unsur manusia atau umat, rakyat, atau bangsa. Jadi sebuah negara juga harus memiliki warga negara yang berkedudukan resmi di negara tersebut. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Suatu negara juga harus memiliki pemerintah yang berdaulat. Maksudnya berdaulat itu di luar dia memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain dan berwenang menegakkan hukum atas warga dan wilayahnya. Kemudian konsep negara Indonesia itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan hubungannya dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Indonesia sebagai negara kesatuan menganut bentuk negara republik. Konsep republik di Indonesia itu tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang berarti negara Republik Indonesia itu menganut demokrasi konstitusional. Lalu dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Kemudian hal itu ditegaskan oleh Atmorjo bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan negara. Tujuan dibentuknya suatu negara. Yang pertama, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Yang pertama, menurut Shan Yang, seorang ahli, itu menjelaskan kekuatan itu maksudnya satu-satunya tujuan raja ialah membuat negara kuat dan berkuasa yang mungkin dicapai dengan memiliki tentara yang besar dan kuat. Walaupun berbeda dengan pandangan ahli yang lain, juga ada yang menjelaskan kalau negara itu selalu terintimidasi oleh negara lain gitu. Jadi harus terus berkembang seiring berjalannya waktu. Lalu yang kedua, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Menurut ahli Thomas Hobbes, pandangannya, perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban, maka manusia melepas dan melebur kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum, yaitu negara. Lalu yang ketiga, keadilan sebagai tujuan negara. Menurut Thomas Aquinas, kekuasaan dan hukum negara hanya berlaku jika diwujudkan keadilan untuk kebaikan bersama manusia, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Menurut Muhammad Hatta, bohonglah segala politik jika tidak menuju kepada kemakmuran rakyat. Jadi segala kepentingan negara harus menuju kepada kepentingan rakyatnya, kesejahteraannya. Lalu yang kelima, kemerdekaan. Menurut Immanuel Kant, terjadinya negara untuk membangun dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum untuk menjamin kemerdekaan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isti. Selanjutnya ada tujuan negara. Tujuan negara ini ada 2 aliran, yaitu yang pertama aliran liberal individualis yang dimana kesejahteraan dan kebahagiaan dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui perdagangan bebas, persaingan bebas. Nah, jadinya maksudnya ini aliran ini bersumbernya itu dari cara mencapainya itu dari sistem politik ini, sistem ekonomi liberalnya. Nah, yang kedua ada
aliran kolektivis atau sosialis. Maksudnya ini kesejahteraan dan kebahagiaan manusia diwujudkan dengan politik dan sistem ekonomi liberal pimpin totaliter. Nah, maksudnya itu kalau yang tadi itu aliran liberal itu kan berdasarkan ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Nah, kalau aliran kolektivis ini bersumber dari sistem ekonomi liberal pimpin itu. Selanjutnya ada urgensi dasar negara. Urgensi dasar negara itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional, yaitu di mana maksudnya itu pendekatan kelembagaan, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila agar negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern dan terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional masyarakat adil dan makmur. Nah, yang kedua itu ada human resources, yang artinya itu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintah atau aparatur negara di dalamnya pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya untuk menghasilkan kebijakan kepentingan rakyat itu sendiri. Selanjutnya dijelaskan oleh Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reisha. Mengapa diperlukan Pancasila sebagai dasar negara? Yakni menghindari bangsa Indonesia dari perpecahan karena Pancasila sebagai patokan nilai dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan yang berlaku untuk warga negara. Pancasila juga menaungi peraturan-peraturan bagi seluruh warga negara agar terciptanya tujuan atau cita-cita negara. Berikutnya, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Lalu Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia terdapat pada UU No. 10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Di dalamnya dengan tegas yang berbunyi, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sebagai dasar sesuai pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikutnya. Berikut ini adalah sumber Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu yuridis. Maksudnya yuridis itu adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Yang lebih jelasnya lagi, melalui adanya UUD tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila juga memang perlu diaktualisasikan agar dalam praktiknya itu tidak kehilangan arah dan dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Yang kedua itu ada historis. Sejak zaman dahulu, Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi pedoman untuk masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan yang berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Secara historis juga, Pancasila ini berasal dari hasil kerjasama dari aliran politik yang ada di dalam BPUPKI yang dipimpin oleh Regimen Widyadiningrat yang kemudian disempurnakan kembali dan disahkan oleh PKI. PPKI maksudnya, maaf. Selanjutnya. Ya, sumber Pancasila sebagai dasar negara selanjutnya ada sumber sosiologis. Pancasila sebagai sumber sosiologis berfungsi sebagai perekat kemajemukan dan menyatukan keberagaman. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini untuk melindungi kehidupan agama dan penguatan etika sosial. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini bersumber dari hukum Tuhan, alam, dan sifat-sifat sosial.
kemanusiaan berisi cita-cita kemanusiaan untuk dapat menjadi pelengkap, adil, dan beradab dalam memenuhi seluruh hakikat manusia. Yang ketiga, ada nilai-nilai etis. Maksudnya yang ketiga, ada nilai-nilai yang menjunjung sila keempat. Nilai-nilai ini berfokus pada dalam lingkungan pergaulan. Dan nilai-nilai ini menjunjung sila keempat, yang dalam musyawarah putusan tidak dipengaruhi kekuatan golongan maupun pribadi. Dan yang terakhir ada nilai yang menunjung tinggi keadilan sosial. Nilai-nilai keadilan ini harus dapat dijadikan dasar oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu untuk mensejahterakan seluruh rakyat, melindungi seluruh rakyat, dan juga mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yang keempat ada sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila yaitu dalam sektor pemerintahan, Pancasila sebagai norma hukum, landasan kebijakan publik yang memihak kepentingan rakyat. Sedangkan dalam sektor masyarakat, Pancasila menjadi penuntun dalam aktivitas politik. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara ini dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu internal dan eksternal. Internal sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu kehidupan bermasyarakat dan bidang pemerintahan. Nah, contoh dari tantangan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah perilaku anarkisme. Perilaku anarkisme itu apa sih? Perilaku anarkisme itu adalah perilaku yang biasanya terjadi karena adanya pandangan atau paham yang berbeda dan menurut sekelompok orang tidak sesuai atau tidak cocok untuk dianutnya. Oleh karena itu, terjadinya perilaku-perilaku anarkisme yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau dari bidang pemerintahan sendiri adalah contohnya pemerintah atau aparatur negara yang tidak mencerminkan atau kurang mencerminkan jiwa kepemimpinannya dan cenderung mementingkan kelompoknya sendiri atau individualis, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Pancasila. Contohnya adalah korupsi. Lalu kalau yang eksternal sendiri itu kan ada globalisasi ya teman-teman. Globalisasi itu apa sih? Globalisasi adalah tantangan Pancasila dalam lingkup globalisasi yang terjadi karena maraknya kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia dan cenderung tidak terlihat wujudnya, yang mana kebudayaan tersebut terkadang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Pancasila atau kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Boleh dilanjut? Lalu yang terakhir itu ada dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Contohnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme dan kapitalisme dalam mengelola negara. Lalu yang kedua contohnya itu ada pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, seperti enggaknya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Lalu kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar pedoman peraturan, sumber kaidah hukum negara, perwujudan cita-cita luhur dan tujuan utama bangsa Indonesia. Perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Sama ya, 3 pertanyaan saja. Yap. Oke, Thomas, silakan. Selamat sore Pak Furkan dan teman-teman semua. Saya izin bertanya, saya dari kelompok FG3. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa Pancasila sumber politis Pancasila sebagai dasar negara kan untuk norma hukum agar pemerintah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang bisa menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, bagaimana tanggapan kelompok Anda tentang kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang yang
mungkin tidak memperhatikan hajat hidup orang banyak itu sendiri. Terima kasih. Contohnya yang gimana tuh? Misalnya kayak kebijakan pajak atau mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin merugikan dan tidak memperhatikan aspek sosiologisnya, Pak. Oke. Nggak ada contoh satu kejadian mungkin yang kayak gimana? Satu kebijakan gitu yang kebijakannya mungkin ketika kita disuruh untuk PPKM misalnya, Pak. Di sisi lain PPKM itu kan untuk memutus mata rantai COVID-19, tapi pemerintah melakukan kebijakan PPKM dan itu memutus mata rantai, tetapi perekonomian Indonesia tidak seimbang gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Furkan dan teman-teman semua. Ya, silakan. Mau langsung jawab atau bagaimana? Sepertinya pertanyaan dulu aja ya, Pak. Boleh, oke. Baik, selanjutnya Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk kelompok 2 atas pertanyaannya. Saya Leni dari FG5 izin bertanya tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pertanyaan saya itu mengapa bisa terjadi dinamika pasang surut dalam Pancasila sebagai dasar negara dan kenapa sih hal itu bisa terjadi? Terima kasih. Oke. Terima kasih Leni. Valen ingin bertanya, silakan. Ya, selamat sore Pak Furkan dan teman-teman. Saya Tala Valencia dari FB6 izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin mengapa diperlukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, menurut kelompok 2, dari isi yang dijabarin itu udah terrealisasikan atau belum? Terima kasih. Apa yang terrealisasikan? Bisa diulang? Terrealisasikan dari poin-poin yang telah dijabarkan, Pak. Oh, oke. Terima kasih. Oke, kembali ke FG2 ya berarti. Silakan FG2. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Leni dari fokus grup 1. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi dinamika pasang surut dalam Pancasila sebagai dasar negara? Adakah hal-hal yang mempengaruhinya? Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai ideologi negara. Pasang surutnya Pancasila itu terjadi karena banyaknya tantangan eksternal maupun eksternal pada era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, seperti masuknya budaya asing dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan pada era globalisasi ini kan teknologi udah canggih. Jadi informasi dari luar itu keterbukaannya sangat luas dan derasnya arus informasi. Sehingga ya dapat melunturkan budaya Indonesia dari budaya asing tersebut dan mengancam lunturnya rasa nasionalisme di masyarakat. Lalu tepat sekali jam 1 siang tadi saya nonton berita, ternyata Bapak Presiden Joko Widodo sedang mengadakan rapat tentang pembumian Pancasila ini untuk generasi anak muda. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila di generasi muda sekarang. Salah satunya itu kan membahas tentang hoax yang berkaitan juga dengan informasi dari luar, keterbukaan dan deras arusnya. Dari hasil rapatnya itu belum diberitahu bagaimana, semoga bisa diaktualisasikan seperti itu. Oke. Sudah menjawab Leni?
Sudah terjawab, Bang Don. Terima kasih. Tapi saya dari fokus 5 bukan 1. Iya. Dari fokus grup 5 bukan 1. Oh, fokus grup 5. Maaf, Leni. Oke. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih, Leni, pertanyaannya. Ya. Ya, Gun, sama-sama. Silakan. Yang berikutnya berarti. Bapak, maaf. Ini saya izin stop recording ya. Oh iya, silakan.